Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 4 Juni adalah Santo Fransiskus Caracciolo. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Fransiskus dilahirkan di daerah Abruzzi, Italia pada tanggal 13 Oktober tahun 1563. Ayahnya seorang pangeran Neapolitan. Ibunya menyatakan memiliki hubungan dengan keluarga Aquinas, dari mana Santo Thomas Aquinas, seorang kudus, dari abad ke-13 berasal. Fransiskus menikmati masa kanak-kanak yang menyenangkan. Ia aktif dalam kegiatan olahraga, kemudian ketika usianya 22 tahun, suatu penyakit, sejenis penyakit kusta menyerangnya hingga hampir membawa kematian. Pada waktu sakit itu, Fransiskus memikirkan hampanya kesenangan-kesenangan duniawi. Ia menjadi sadar bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam suatu yang lebih mendalam. Fransiskus berjanji bahwa apabila kesehatannya membaik, ia akan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Penyakitnya tiba-tiba lenyap begitu saja, bagaikan suatu mukjizat. Fransiskus menepati janjinya. Ia mulai belajar untuk menjadi seorang imam. Sebagai seorang imam yang baru ditabiskan, Pater Fransiskus bergabung dalam suatu kelompok yang membaktikan diri demi pewartaan bagi orang-orang di penjara. Mereka memberikan perhatian pada para narapidana serta mempersiapkan para hukuman agar dapat meninggal dengan baik. Ia bersama Pater Johannes Augustinus Adorno membentuk suatu kongregasi religius. Ketika Pater Adorno wafat, Fransiskus dipilih menjadi pemimpin biara. Ia sama sekali tidak merasa nyaman dengan jabatan barunya itu. Santo Fransiskus demikian rendah hati hingga ia menandatangani surat-suratnya dengan Fransiskus orang berdosa. Ia juga mendapatkan giliran bersama dengan para imam yang lain menyapu lantai, membersihkan tempat tidur dan mencuci piring. Pater Fransiskus kerap kali melewatkan nyaris sepanjang malam dengan berdoa di gereja. Ia menghendaki agar semua imam melewatkan sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari di hadapan sakramen Maha Kudus. Santo Fransiskus begitu sering dan begitu fasih berbicara tentang kasih Allah bagi kita, hingga ia dikenal sebagai pewarta kasih Allah. Santo Fransiskus tidak berumur panjang. Ia wafat pada tahun 1607 dalam usia 44 tahun. Menjelang wafatnya, tiba-tiba ia berseru, "Mari kita pergi. Kemanakah engkau hendak pergi?" Tanya imam yang berada di sisi pembaringannya. "Ke surga, ke surga." Demikian jawabnya dengan suara tegas serta penuh sukacita. Beberapa saat kemudian, ia pun wafat. Santo Fransiskus Caracciolo dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-7 pada tahun 1807.